Halo, halo, halo. Halo semuanya, selamat datang lagi di Market Webinar Fundamental Breakdown teman-teman, Market Breakdown and Trade Idea seperti biasa di awal minggu teman-teman. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai pergerakan XAU USD, GBP Jepang Yen, dolar ya, SPX dan juga Bitcoin teman-teman serta beberapa event atau kejadian ekonomi penting Amerika ke depannya teman-teman. Dan khusus untuk di minggu ini dan minggu depan teman-teman kita bersiap untuk Fed rate cut atau pemotongan suku bunga dari The Federal Reserve teman-teman ya. Dan untuk hari ini ya dan beberapa minggu ke depan kita memiliki beberapa trade idea yang wajib teman-teman pahami dan wajib teman-teman catat ya pergerakan ini kenapa supaya teman-teman eh, tidak kehilangan arah gitu loh bahasa, tidak kehilangan arah di pasar ya. Kita lihat harga sudah tinggi ya teman-teman takut harga bakal balik ke bawah, ujung-ujungnya teman sell ya dan teman-teman terjebak di sellnya. Begitu juga buy, teman-teman lihat harga sudah naik, teman-teman FOMO buy ya. Ternyata harga mengalami yang namanya taking profit dan teman-teman ya mengalami kerugian. Jadi pentingnya teman-teman untuk memahami market webinar kita ini adalah teman-teman ya tahu arah pergerakan market ke depannya bagaimana berdasarkan technical analisis dasar ya dan juga pemahaman mengenai fundamental analysis teman-teman ya. Dan kita bisa lihat teman-teman ya di minggu ini kita memiliki beberapa data yang akan keluar teman-teman seperti ISM manufacturing ya di hari ini teman-teman dan juga ada ADP non farm payroll sorry, ADP non-farm employment ya dan juga beberapa data-data ketenagakerjaan Amerika dan puncaknya ada di Friday atau di hari Jumat yaitu average hourly earning, non-farm payroll dan employment rate ya. Yang ini akan menjadi puncak dari pergerakan harga teman-teman. Dan untuk di minggu depannya kita memiliki beberapa data teman-teman ya. Next weeknya kita mendapatkan beberapa persiapan ya untuk menuju interest rate decision ya teman-teman ya. Jadi di minggu depannya lagi itu ada PPI ya terus ada juga CPI ya teman-teman sebelum kita masuk ke pemotongan suku bunga di minggu ketiga ya pada bulan September ini teman-teman ya. Pahami bahwa ini adalah awal dari kuartal 4 teman-teman yang ini ya akan memberikan teman-teman pergerakan yang sangat volatile. Kenapa? Karena setiap awal kuartal itu seperti itu terus teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman ya itu harga emas itu sempat naik turun cepat banget dan itu yang perlu kita pahami dan perlu kita hindari ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau trading ya di awal kuartal, teman-teman pahami dulu yang pertama itu bukan technical analisisnya tapi fundamental analisisnya ya. Secara garis besar ya, data ekonomi Amerika itu masih berada pada mix ya. Eh, Beberapa data itu bagus dan beberapa datanya itu juga cenderung buruk teman-teman. Yang itu memberikan ruang ya untuk pergerakan di major currency kita seperti XAU USD, GBP Jepang Yen ya, SPX dan Bitcoin teman-teman. Dan untuk di bulan ini ya, khususnya di awal minggu ini teman-teman, saya masih berada pada ekspektasi bahwa ekonomi-ekonomi di Amerika itu akan cenderung mix ya. Mixnya itu contohnya seperti apa? Bisa jadi ISM-nya positif ya, tetapi ADP-nya itu negatif teman-teman. Ya itu kan mix namanya. Jadi tidak ada clear direction namanya. Tidak ada pergerakan ya ataupun data yang clear yang itu bisa membuat para trader mengalami kebingungan di pasar teman-teman ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa emas ya XAU USD itu mengalami fase bullish intraday yang sudah kita ekspektasi sebelumnya. Selamat ya untuk teman-teman yang udah dengerin saya ya yang memanfaatkan potensi bullish ini dan teman-teman sudah pasti cuan. Saya yakin banget kalau teman-teman dengerin saya yakin banget teman-teman udah pasti cuan di minggu kemarin teman-teman dan minggu ini pun kalau teman-teman manfaatkan potensi bayinya teman-teman udah pasti cuan juga begitu ya. Jadi teman-teman ya kita sudah mengantisipasi bahwa emas mengalami kenaikan teman-teman di minggu kemarin karena beberapa data dan sentimen yang buruk ya terhadap US dollar ditambah lagi beberapa statement dan sentimen fear, uncertainty, and doubt yang membuat harga emas itu melambung tinggi teman-teman. Seperti apa? Seperti dinaikkannya tarif untuk India itu yang pertama, yang kedua itu adalah Fed stance dovish ya atau pernyataan dovish dari The Federal Reserve Jerome Powell teman-teman pada Jackson Hole Symposium yang itu membuat harga emas itu naik lebih tinggi dan sekarang sudah mencapai titik
all time high-nya di 3.500-an. Ya, selamat ya untuk teman-teman yang udah dengerin saya lagi ya, saya ingatkan. Selamat yang udah dengerin saya karena yang dengerin saya udah pasti cuan teman-teman. Ya, tidak ada sell malah ya. Kita tidak ada skema sell di minggu kemarin teman-teman ya. Dan untuk bulan ini berbeda teman-teman ya. Kenapa? Karena target kita itu sebelumnya kan berada di fresh supply zone teman-teman ya di sini. Sebentar ya di sini di 3.430 tetapi langsung di breakout dengan ya one hour candle-nya yang itu not good ya teman-teman, tidak ada konfirmasi untuk sell dan sekarang harga menuju all time high, sorry, menuju all time high terbarunya ya di area sini teman-teman ya di 3.500 teman-teman, dan harga sudah create atau menciptakan all time high terbarunya ya. Kenaikan ini bukan tanpa sebab teman-teman ya, dari yang dari hal yang kita sebutkan tadi. Ini kenaikan yang sangat wajar. Kenapa? Karena fear, uncertainty, and doubt atau food ya, dan ditambah lagi dengan dovish stance, yaitu membuat harga emas itu melambung tinggi. Itu adalah hal yang wajar teman-teman. Kalau teman-teman mengerti tentang fundamental itu hal yang wajar. Ya, tetapi perlu kita pahami ya bahwa untuk FOMC besok ya kita dapat eh, 90% chance atau kemungkinan ya untuk The Fed memotong suku bunga ya 25% rally basis point teman-teman, yang itu akan memberikan dampak bullish dulu terhadap XAU USD ya dan beberapa pair major seperti SPX dan juga Bitcoin teman-teman ya sebelum terjadi selling off ya. Dan permainan ini kita sebut sebagai buy the rumor, sell the news. Mungkin teman-teman sudah dengar ya di beberapa buku-buku ya, khususnya buku-buku ekonomi teman-teman ya, di Wall Street itu ada istilah namanya buy the rumor, sell the news. Ya, jadi setiap rumor terjadi, harga itu akan cenderung naik teman-teman ya. Dan ketika newsnya itu terjadi, harga akan cenderung turun. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Itu bahasa simpelnya, teman-teman. Tapi kalau kita jelaskan itu menghabiskan waktu lebih lama yang pastinya. Ya, jadi kita berikan saja bahasa singkatnya buy the rumor, sell the news. Itu adalah cara paling gampang kita trading saat ini, teman-teman. Kenapa? Karena rumornya ini sekarang sedang berada pada bullish ya, pada risking asset safe haven, dan ditambah lagi bearish pada dolar, teman-teman ya. Yang dimana itu bisa memberikan kesempatan kenaikan yang lebih tinggi teman-teman di awal minggu ini dan minggu depan teman-teman ya. Target kenaikannya ya tidak lebih ya untuk XAUUSD itu masih di all time high 3.500 dan all time high selanjutnya itu ada 3.550 untuk saya pribadi ya. Jadi teman-teman ya perlu kita pahami harga dari emas ini sedang tertahan di all time high-nya di 3.500-an ya. Kalau kita lihat GJ juga ya, ini adalah GBP Jepang Yen teman-teman. Bentar. Ini adalah GBP Jepang Yen. Sesuai dengan arahan kita ya buy, dan di sini juga ada buy teman-teman. Ini sudah naik ya lebih dari berapa persen ini ya. Ini udah naik lebih dari 100 ya 170 pips teman-teman ya. Yang teman-teman trading menggunakan outlook dari kita ya. Teman-teman sudah profit sekitar 170 pips lebih teman-teman ya. Begitu. Dan saya sudah ingatkan untuk stop lossnya tetap berada di bawah pada structure yang ini teman-teman ya, yang ini. Ya, ini adalah structure-nya. Jadi di respect harga naik sekitar 170 pip. Selamat ya untuk teman-teman yang udah dengerin kita lagi nih ya. Yang tidak dengerin yang mana-mana, trading ya berdasarkan fundamental dan juga technical. Ya, ini sudah naik sekitar 170 pips dengan target kita masih berada di sini teman-teman ya, di 200-an. Di high tertingginya atau lebih tinggi nanti di 201 teman-teman di atas ini. Ya, masih on point teman-teman ya. Dan untuk di XY, ops ya. Dan untuk DXY itu juga sesuai dengan proyeksi kita bahwa harga dari US dollar itu kemungkinan akan berkonsolidasi teman-teman ya. Dan on point ya, di sini harga mengalami konsolidasi naik turun. Ini membuat tekanan bullish kepada risking asset dan juga safe haven teman-teman ya. Itu adalah pola yang sudah kita ingatkan sebelumnya teman-teman, yang ngikutin kita sekali lagi sudah pasti cuan ya. Untuk SPX sendiri ya kita masih mengantisipasi adanya rejection teman-teman. Kenapa? Karena capital flow ditambah lagi sebentar ya. Nah, ditambah lagi dengan
risking aset yang masih positif ini bisa saja membuat harga dari SPX itu sendiri naik lagi teman-teman dan mencetak high tertinggi terbarunya ya. Jadi untuk teman-teman yang masih trading SPX ya atau invest di SPX ya, menurut saya kedepannya ini masih bullish teman-teman. Walaupun kita mendapatkan koreksi-koreksi tipis ya yang itu tidak terlalu buruk teman-teman untuk teman-teman tradingan ya. Jadi teman-teman perlu watch ya atau memantau tiga area ini saja ya untuk SPX sendiri ya. Ini adalah breakout retest play ya. Terus di sini juga ada deeper pullback ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang trading SPX saya masih bullish dan alasan bullish saya juga sangat jelas teman-teman di awal yaitu buy the rumor sell the news karena 90% chance kemungkinan the Fed akan memotong suku bunga ditambah lagi ya dollar outflow sideway pada higher time frame dan juga soft landing naratif dari Jerome Powell nanti teman-teman kemungkinan di the Fed FOMC meeting teman-teman. Dan untuk Bitcoin ya, Bitcoin sendiri ya saya masih bullish juga teman-teman karena kita masih memiliki beberapa area key level yang belum di break yaitu di sini di 100.07, nextnya itu ada di 100.05 teman-teman ya dan harga juga masih tertahan di resistance 110. Jadi untuk pribadi ya, saya pribadi ini masih bullish teman-teman ya sampai FOMC nanti ya untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang trading Bitcoin ya biasanya masih bullish teman-teman dengan active buying di risking aset pada S&P 500 dan itu akan memicu ya active buying juga pada cryptocurrency teman-teman. Ya, karena secara higher time frame dolar juga masih bearish ya. Investor lebih tertarik kepada safe haven dan juga risking aset teman-teman. Kenapa? Karena safe haven currency-nya ya dolar itu sendiri itu sedang mengalami yang namanya fase sideways. Ya, jadi jelas ya teman-teman untuk minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita masih mencari buy pada XAU USD ya, buy GJ ya, buy XPX dan juga buy Bitcoin teman-teman ya. Dan untuk US dollar kita masih berada pada fase konsolidasi teman-teman. Ya, dan untuk XAU USD sendiri ya saya memiliki beberapa trade idea teman-teman ya untuk minggu ini dan minggu depan. Jika kita mendapatkan katalis yang baru, maka saya akan update cepat ya mengenai trade webinar kita ini, teman-teman. Ya, jadi untuk di minggu ini saya masih buy untuk XAU USD dengan target sudah tercapai sebenarnya di 3.500, teman-teman, yaitu all time high dan all time high terbarunya di 3.550, teman-teman. Jadi kita masih bisa melihat XAU USD itu masih berada pada fase yang sangat bullish, teman-teman. Ya, seperti itu. Sorry. Ya ini masih kita bisa masih lihat ya XAUSD itu bakalan bullish teman-teman. Walaupun nanti kita melihat adanya taking profit teman-teman ya. Di sini ya ini kemungkinan besar akan menjadi retest untuk harga naik lebih tinggi. Karena apa? Karena sekarang kita berada pada buy the rumornya ya. Rumor semua mengarah kepada bullish untuk XAUSD baik itu ketegangan perang dagang ya terus dovish tone dari the Fed itu yang kedua terus yang ketiga itu juga adanya ya geopolitik yang memanas lagi teman-teman antara eh, Israel ya dengan Hamas dan juga Iran teman-teman itu bisa memicu harga dari XAU USD itu naik lebih tinggi lagi. Seperti itu. Make sense ya teman-teman ya. Jadi walaupun ada taking profit nanti di sini saya tetap akan mencari posisi buy. Kenapa? Karena secara higher time frame dan juga makro ditambah sentimen ya ini masih bullish banget untuk XAU USD. Ya jadi teman-teman bisa gunakan beberapa area key level seperti ini teman-teman ya. Terus ditambah juga di sini teman-teman ya ini adalah area key level terdekat untuk kita mencari pullback buy ya dan breakout di 3.500 ya. Nanti kita bisa lihat teman-teman. Jadi ini adalah area target saya pribadi ya ke 3.550 di sini ya. Di sini teman-teman ya. 3.550. Tetapi ya ini kemungkinan naiknya juga akan lebih eh, apa ya bahasanya ya lebih santai teman-teman ya bisa jadi harga nanti siang pullback dulu ya ke bawah nanti masuk malam lagi dia naik 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 sampai harga mencapai ke 3.550 sebelum terjadi sideways dan taking profit massal teman-teman ya jadi saya sebenarnya menyiapkan sell di atas ini teman-teman ya ketika FOMC besok ya jadi kalau misalnya FOMC-nya sesuai dengan ekspektasi yaitu 25% itu akan memberikan spike up dulu ya harga bakal naik dulu ya bakal disusul dengan FOMC meeting teman-teman yang dimana Jerome Powell akan copy and paste atau biasanya kita sebut sebagai ditiru ya dari FOMC sebelumnya yaitu soft landing naratif dan tidak ada clue mengenai pemotongan suku bunga di masa depan. Hal itu bisa membuat harga emas mengalami
drop yang cukup besar teman-teman atau taking profit yang cukup besar. Ya, jika harga turun lebih rendah nanti siang teman-teman ke 3.440, maka saya tetap akan menyiapkan posisi buy saya di sini. Ya, di 3.440-an ini, teman-teman ya. Breakout retest tetap sama ya, simple breakout retest. Karena teman-teman ya kita masih berada pada fase bullish berdasarkan sentimen-sentimen yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan juga US dollar yang mengalami sideways di higher time frame teman-teman. Jadi masih bullish banget untuk XAUUSD. Ya kalau misalnya harga tidak bisa tembus 3.500 3.510-nya ini teman-teman ya di sesi London ya ini kemungkinan harga akan taking profit dulu ke bawah sebentar. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk siang ini kita lihat ya fokus kita di sini ya di 3.510. Jika 3.510 ini tidak dijebol atau maksudnya itu tidak di close di atas teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan harga akan ya turun dulu ke bawah ya, mengalami taking profit setelah menyentuh all time high. Di sini akan mengalami sideways dan harga akan lanjut naik lagi. Atau harga turun lebih rendah ya ke sini bisa kita pantau sebelum harga akan lanjut turun ya, naik lagi teman-teman seperti itu. Jadi targetnya adalah harga close di atas, retest and lanjut continuation buy. Seperti itu teman-teman ya target kita. Tetapi kalau misalnya tidak diberikan breakout di atas 3.510, maka teman-teman wajib ya pantengin dua area di bawahnya ini ya. No sell ya untuk sekarang saya belum melihat ada potensi sell ya, saya masih mencari ini untuk potensi buy teman-teman. Kenapa? Karena beberapa sentimen fear uncertainty end up ini masih kuat banget ini. Jadi belum ada katalis ya mengenai eh, bearish untuk XAUUSD. Walaupun ya nanti kita lihat ada beberapa berita-berita ya untuk ekonomi Amerika ya dan membuat harga emas turun. Itu kemungkinan turunnya nggak bakal jauh teman-teman. Ya harga tetap bakal naik. Kenapa? Karena sekarang ini yang menguasai pasar itu adalah ini teman-teman ya. Fed rate sorry Fed rate cut. Ini dia yang paling banget menguasai pasar saat ini teman-teman ya, Fed rate cut ya atau pemotongan suku bunga teman-teman ya. Walaupun nanti kita lihat non farm payroll-nya bagus ataupun unemployment ataupun initial jobnya itu bagus ya saya tetap akan bullish teman-teman. Kenapa? Karena Fed rate cut ini masih aktif teman-teman ya. Kecuali Fed rate cut expectation atau ekspektasi pemotongan suku bunga yang menurun, mungkin baru kita bisa ubah bias kita untuk bullish ini teman-teman. Ya, jadi tetap fokus teman-teman ya karena saya tetap akan update ke depannya mengenai pergerakan market. Kalau misalnya ada perubahan saya tetap akan info teman-teman. Dan untuk teman-teman ya yang trading XAUUSD saya masih mencari posisi buy. Teman-teman boleh cari nih ya. Dua konfirmasi di bawah atau breakout and retest di atas teman-teman seperti itu. Oke, make sense ya teman-teman ya. Dan untuk GJ ya saya masih buy teman-teman, saya sudah sampaikan sebelumnya. Mungkin saya tidak akan mengulang lagi teman-teman karena sesuai dengan prediksi kita teman-teman ya, makroekonomi di Jepang itu masih berada pada fase yang stabil teman-teman dan beberapa data juga mengalami penurunan yang itu bisa membuat harga dari GJ ini naik teman-teman ya. Tetapi perlu teman-teman pahami bahwa adanya kemungkinan kenaikan suku bunga di Jepang Yen yang itu bisa membuat harga dari GJ ini mengalami penurunan yang cukup drastis besok teman-teman. Jadi target saya kan 3.000 di 200 nih ya. Jika nanti pemotongan suku bunga dan harga berhasil bertahan di area 200-an ini, maka saya pribadi akan mencari posisi sell ketika suku bunganya rilis dan itu ternyata ya suku bunganya dinaikkan teman-teman. Ini bisa jadi sell massive ya atau sell off yang kuat pada GJ ketika pemotongan suku bunga kenaikan suku bunga di Jepang Yen itu sendiri teman-teman. Jadi ada potensi untuk sell sebenarnya tetapi itu nanti ketika suku bunga ya dari Jepang itu dikeluarkan teman-teman. Untuk sekarang masih buy. Ya targetnya masih berada di 200 atau lebih tinggi di 201. Jadi untuk teman-teman yang buy masih aman sebenarnya ya. Untuk nanti teman-teman ya ketika suku bunganya itu dirilis ya. Untuk dolar sendiri ya, saya masih berada pada fase bullish teman-teman di higher time frame ya. Tetapi sudah kita sampaikan sebelumnya ya bahwa untuk sekarang ini ada kemungkinan dolar akan mengalami yang namanya double bottom ya sebelum harga mengalami rally lanjutan teman-teman. Jadi dia kemungkinan bakal turun dulu ya, bakal bullish XAUUSD ya, terus juga SPX bakal bullish, terus di GJ dan Bitcoin juga bakal bullish atau sweep lebih rendah sebelum harga lanjut naik ke atas. Ini adalah hal yang biasa teman-teman menurut saya. Kenapa? Karena US dollar itu kan dikendalikan sama market maker ya.
Dan itu adalah hal yang biasa teman-teman ketika kita lihat, ya ini sudah pivot pointnya ya berapa tahun yang lalu, 10 tahun year pivot point walaupun 10 year pivot point tapi kita tetap antisipasi ya yang namanya market maker itu membuat harga naik turun itu berdasarkan posisi mereka, bukan posisi kita. Dia akan mencari posisi buy lebih rendah atau posisi sell lebih tinggi, teman-teman. Jadi siap-siap untuk dolar bullish ya, tetapi untuk beberapa hari ke belakang, hari ke depan itu kita masih mengantisipasi akan adanya double bottom ya, chance atau kesempatan double bottom di daily time frame, teman-teman ya. Jadi kita butuh waktu yang lama. Begitu. Dan untuk SPX sendiri ya saya masih buy dengan dua area pantulan di bawah sini, teman-teman, dan breakout pada 6.480. Ya, active buying pada risking aset ini bisa memicu harga naik lagi, teman-teman, ya. Even di pullback pun ya harga tetap akan naik, teman-teman, ya. Kalau misalnya ada perubahan structure ataupun perubahan bias, saya tetap akan info ke teman-teman. Jadi teman-teman ya yang trading tetap gunakan money management. Itu aja. Ya kalau teman-teman tahu oh di sini area yang cocok nih untuk entry, saya sudah mengikuti entry-nya menggunakan fundamental juga, ya lower time frame confirmation. Ya tetapi saya masih rugi. Itu mungkin teman-teman yang buru-buru entry-nya begitu. Dan untuk Bitcoin pun saya juga masih bullish ya. Dengan level support ya terbaru kita ada di 107, teman-teman ya. Jadi 107 ini saya akan jadikan level support atau di 105 ya, breakout retest play ya untuk Bitcoin sendiri, teman-teman. Ya ini adalah breakout retest play-nya, target ke 114 aja ya. Bawah ini juga target ke 114 atau even di per pullback ya, target kalau pullback, teman-teman ya, kalau pullback saya target saya mau ke 111 aja ya. Ini lumayan nih kalau dapat di purple back kita nih, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang trading hari ini ya tetap hati-hati ya karena kita masih berada pada XAU USD buy, GJ buys, SPX buy, BTC USD buys dan dollar consolidation ya. Euro USD juga buy, teman-teman ya. GBP USD juga buy, masih belum ada perubahan sama dengan yang kemarin. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan aja tanyakan langsung ke saya. So see you guys in the next video and market webinar. Stay positive, stay hungry, peace.